Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau berkunjung ke rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Waiting on the pavement, lips locked on the sidewalk skyline. Giants and the catwalk step over my textile. I got 10 fingers and they painted 10 figures, your number line. Sebelum menyaksikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ada perselisihan di kalangan para ulama mengenai tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Namun ada beberapa yang meyakini tempat lahir Nabi Muhammad sekarang ini dibangun menjadi sebuah tempat perpustakaan atau maktabah dan letaknya di sebelah timur laut dari bangunan Ka'bah atau Masjidil Haram. Saya dengan Kiai, jadi apa yang kita jelaskan. Jadi sore ini, insya Allah besok ziarah ke situ ya. Jadi ganti tidurnya Rasulullah SAW diganti adiknya Sayyidina Ali di sini. Jadi tempatnya di sini. Jadi sekarang ditempati maktab. Itu kepang orang-orang Quraisy. Sayyidina baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam Quran yaitu wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa husayna kalau ke depan makna dan mau sebut juga ada tambahan Pak, silakan guys. Baik, alhamdulillah, sekalian adalah tempat kelahiran manusia yang disebut oleh Michael Hart dalam buku The 100 Most Influential Person in History atau 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Itulah Michael Hart itu bukan seorang muslim, dia itu keturunan Yahudi beragama Nasrani. Untuk menilai bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling berpengaruh di muka bumi, lebih daripada Newton nomor 2, nomor 3 Yesus, terus di bawahnya ada macam-macam, baik itu tokoh yang baik maupun yang buruk, karena Michael Hart itu ketika menyusun jadwal daftar itu tidak melihat pengaruhnya baik atau buruk. Karena itu ada juga di sana Genghis Khan yang membunuh pada masanya 40 juta manusia. Untuk ukuran sekarang aja 40 juta itu sangat banyak, apalagi pada masa itu. Cerita tahun 1200. Kemudian ada Hitler nomor 29 masalah. Kemudian ada Mussolini. Itu semua tokoh-tokoh jahat. Mussolini, kemudian ada Machiavelli, Niccolo Machiavelli yang duduk Makkah, termasuk mereka-mereka yang dulu itu membenci Rasulullah, memerangi Islam. Itu oleh Rasulullah SAW diampuni semua kecuali 9 orang. 9 orang itu, diantaranya siapa kita sudah bisa menerka, yang bangsa abu-abu itu. Kalau sekarang ada namanya Abu Sandal ya. Itu di Bukit Sofa. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, jika kita ingat Bukit Sofa, kita ingat siapa? Perjuangan Nabi.
Jadi ini bukit yang sangat berpengaruh atau sangat bersejarah. Tempatnya selemparan batu dari rumah beliau. Setelah beliau terusir, kemudian balik lagi mencapai kemenangan. Karena itu jangan sedih jikalau dalam momen hidup kita mengalami apa yang disebut titik nadir. Wah, habis-habisan, katakanlah begitu. Ya. Barangkali itu cara Allah untuk memulai mengangkat derajat kita itu menuju kepada kemenangan. Sedikit cerita, Bapak Ibu sekalian. Kalau umpamanya Bapak Ibu sekalian suruh milih, mau nggak dimasukin ke dalam sumur? Mau nggak? Ada. Saya tanya, mau nggak dimasukin ke dalam sumur? Mau nggak masuk ke sumur? Ya sumur lah pokoknya. Enggak, soalnya kalau Pak Ustaz Mahmud bilang mau, mari kita masukin. Pasti kita tidak akan mau. Pasti itu sudah make sense lah itu, nggak mau. Tetapi oleh sebab Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur itulah, kemudian Nabi Yusuf sampai ke istana, menjadi pimpinan di istana. Andai pada waktu itu ditanya, apakah kau mau masukkan di sumur, kalau sudah ngerti ceritanya begitu pasti mau masuk. Kan gitu. Kalau tahu endingnya. Gitu. Tetapi kan kita mesti memikirkan bahwa bagaimana rasanya Nabi Yusuf ketika dimasukkan dalam sumur. Sumur pada waktu itu beda dengan sekarang, tentu saja. Kalau sekarang sebentar-sebentar orang akan datang. Dan sumur zaman itu kapan orang mau datang, kan gitu. Pasti dia akan ada dalam hidup yang sangat tertekan. Mungkin sudah hopeless, sudah kalau bahasa anak mudanya kiamat sudah gitu. Tapi ternyata justru itu adalah awal dari Allah mengangkat derajat dan kemuliaan Nabi Yusuf. Jack Ma. Mengusir Rasulullah, sementara rumah Rasulullah ada di seberangnya. Jadi sangat dekat sekali, dan bantaran ke rumah Rasulullah, dan Abu Jahal menaruh bakaran di depan rumah Rasulullah. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai video ini selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.